Penipuan yang terjadi dalam pelaksanaan haji dan umroh selalu berulang dengan kerugian yang fantastis. Masa tunggu yang lama menjadi celah para mafia haji untuk menawarkan haji tanpa antri. Modus operandi yang sering digunakan pelaku adalah menawarkan umroh harga murah, bekerja sama dengan influencer untuk promosi, lalu menunda jadwal keberangkatan atau menelantarkan jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Suandias dalam Ngopi Ngobrol Politik Indonesia ThePress.id agar saya dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, penipuan yang terjadi dalam pelaksanaan haji dan umroh selalu berulang dengan kerugian yang fantastis. Kasus terbaru penipuan yang dilakukan oleh Hanania Travel dengan korban sebanyak 1.500 orang dengan kerugian mencapai 49 miliar rupiah. Karena itu, bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, dihimbau untuk memperhatikan seluruh rangkaian proses ibadah haji dan umrohnya, agar tidak menjadi korban kartel atau mafia. Praktek kartel atau mafia haji dan umroh ini terjadi di semua lini dan berjalan dengan sistematis. Pelakunya adalah oknum yang berstatus kiai, ustadz, serta ormas. Namun, praktek ini sering diabaikan para korban, karena mereka percaya dengan para pelaku dan khawatir akan menciderai atau membatalkan pahala haji dan umrohnya. Sobat The Press, apa saja penipuan atau praktek mafia haji dan umroh itu? Pertama, haji tanpa antri. Animo yang tinggi untuk berhaji membuat calon jemaah mengabaikan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Masa tunggu yang lama menjadi celah para mafia haji untuk menawarkan haji tanpa antri. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, sekaligus Kepala Sub Satgas Gakum, Satgas Haji dan Umroh, Brigadir Jenderal Muhammad Irhamni menjelaskan, modus penipuan ini menyasar peserta ceramah atau pengajian. Pelaku menjanjikan haji tanpa antri, langsung berangkat pada tahun yang sama dengan pendaftaran. Biasanya diiming-imingi tahun ini daftarnya, tahun ini berangkatnya. Saya kira itu tidak mungkin, kata Irhamni di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 30 April 2026. Para pelaku memberangkatkan jemaah dengan menggunakan paspor kunjungan umum dan diinapkan di hotel atau penginapannya tersembunyi di pinggiran kota Mekah. Jemaah baru dikeluarkan setelah mendapat tasrih atau surat izin yang diurus di tempat. Ada 6 tasrih yang harus dimiliki seorang calon jemaah, yakni tasrih untuk kota Mekah, tasrih Masjidil Haram, serta tasrih Ar-Muzdah atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Banyak jemaah tanpa antri ini yang tidak bisa menjalankan proses ibadah haji karena tasrihnya tidak keluar. Ada pula yang ditangkap oleh pihak otoritas Arab Saudi karena tidak bisa menunjukkan dokumen yang sah. Kedua, badal haji fiktif. Penipuan badal haji adalah praktik pemalsuan layanan ibadah pengganti haji dengan tarif murah yang jauh di bawah dari tarif resmi. Pelaku menawarkan jasa badal haji kepada para jemaah yang memiliki uzur atau yang mau membadalkan haji keluarganya yang tidak bisa berangkat atau yang sudah meninggal dunia. Para pelaku bekerja dalam kelompok, gabungan dari oknum dari tanah air dan mukimin atau warga Indonesia yang tinggal di Saudi. Banyak yang tergiur dengan tawaran ini karena harga yang murah. Namun pelaksanaan badal itu tidak dijalankan sesuai syariat karena memang tujuannya hanya untuk mendapatkan uang badal tersebut. Untuk meyakinkan jemaah, mereka menunjukkan foto muzawir atau orang yang membadalkan haji itu di lokasi-lokasi prosesi haji. Pada musim haji 2026 lalu, Kementerian Haji dan Umroh membongkar sejumlah kasus badal haji fiktif yang terjadi di beberapa KBIHU atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Salah satunya terjadi di KBIHU Kabupaten Purwakarta yang menyasar 140 jemaah dengan total dananya dikumpulkan sebesar 1,4 miliar rupiah. Yang ketiga, penipuan dam. Dam atau denda dikenakan kepada jemaah haji yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan manasik, seperti meninggalkan kewajiban haji, melanggar aturan saat berihram, atau memilih jenis pelaksanaan haji tertentu, seperti haji tamatu atau haji qiran. Dam itu berupa seekor kambing atau domba untuk satu pelanggaran. Nah, pelaku menawarkan para jemaah untuk membayarkan dam dalam bentuk uang senilai kambing tersebut. Namun, uang tersebut tidak disetorkan ke Adahi atau lembaga resmi pemerintah Arab Saudi yang menangani hal tersebut. Pelakunya sama dengan badal haji, terdiri dari oknum petugas bimbat atau bimbingan ibadah yang bekerja sama dengan mukimin. Kasus yang sempat dibongkar oleh Kementerian Haji dan Umroh pada musim haji 2026 lalu, salah satunya penipuan petugas KBIHU inisial M yang mengumpulkan dana dam dan badal haji jemaahnya di embarkasi Balikpapan sebesar 135 juta rupiah. Praktik ini terjadi hampir pada semua KBIHU berbagai wilayah seperti Timika, Malang, Tegal, Pati, NTB, Purwakarta, dan lain-lain.
Pastikan seluruh ibadah dan transaksi keuangan disalurkan melalui jalur resmi pemerintah dan lembaga yang telah ditunjuk sah oleh otoritas Arab Saudi demi keamanan dalam beribadah. Himbau juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsha di Makkah pada Selasa 9 Juni 2026 lalu. Keempat, umroh skema Ponzi. Modus operandi yang sering digunakan pelaku adalah menawarkan umroh harga murah, bekerja sama dengan influencer untuk promosi, lalu menunda jadwal keberangkatan atau menelantarkan jemaah. Yang paling banyak dilakukan pelaku adalah umroh dengan skema Ponzi, di mana uang dari jemaah baru dipakai untuk membiayai keberangkatan jemaah lama atau kepentingan pribadi pemilik. Banyaknya kasus jemaah yang batal berangkat karena modus ini, akibat jemaah tergiur dengan harga murah. Dan yang menjadi korban adalah rombongan jemaah gelombang terakhir atau yang menyetor belakangan. Karena uang mereka digunakan untuk memberangkatkan jemaah yang sudah setor sebelumnya. Iming-iming umroh murah ini juga dijadikan para pelaku menarik dana dari calon jemaah yang tergiur. Uang itu kemudian digunakan pelaku untuk bisnis atau kepentingan lainnya. Banyak jemaah yang ditunda atau batal berangkat bahkan karena uang yang disetorkan sudah hilang atau dibawa kabur pelaku. Kasus terbaru adalah yang dilakukan oleh suami istri pemilik Hanania Travel yang sedang disidik Polda Metro Jaya. Sebanyak 1.500 orang menjadi korban dengan nilai kerugian senilai 49 miliar rupiah. Kasus seperti ini selalu berulang dengan nilai-nilai kerugian yang fantastis. Karena itu, agar tidak tertipu dan mengulangi kesalahan yang sama, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut. 1. Kedepankan akal sehat dan jangan berhaji dan umroh dengan nafsu. Yang kedua, pastikan travelnya berizin. Cek legalitas biro perjalanan yang akan digunakan. Yang ketiga, pastikan jadwal keberangkatan dan tidak mengundur-undur waktu tanpa alasan logis. Yang keempat, pastikan terbitnya visa dan tiket sebelum berangkat. Yang kelima, pastikan akomodasi yang layak selama di Mekah dan Madinah sesuai dengan janji paket. Yang keenam, pastikan maskapai penerbangan dengan mengecek pesawat dengan rute yang jelas tanpa transit gelap atau terlantar. Sobat The Press, banyaknya kasus penipuan haji dan umroh yang terus berulang karena pelakunya adalah orang-orang yang dipercaya oleh calon jemaah. Jemaah pun tidak mempersoalkan karena khawatir akan mencederai atau menghilangkan pahala ibadahnya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, dalang di balik praktik kartel haji di Indonesia adalah orang-orang yang paham agama. Yang menyedihkan adalah pelaku kartel-kartel ini, kartel haji, adalah orang-orang yang paham agama. Kata Dhanil di Asrama Haji Jakarta Pondok Gede, Rabu 8 Juli 2026. Dhanil menyebut orang-orang yang paham agama itu adalah kalangan ustadz, kiai, dan kalangan dari ormas keagamaan. Karena itu, bila urusan yang berhubungan dengan Tuhan saja, banyak yang berani melakukan korupsi dan penipuan. Pasti urusan dengan manusia lebih banyak lagi yang berani. Maka wajar saja bila korupsi di negeri ini terjadi di semua lini, karena Tuhan pun sudah tidak ditakuti. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.